Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, kaslah, seperti pisau, seperti senjata. Sampai di tangan wali jadi karamat, sampai di tangan fasik jadi sihir. Sama-sama zikir, sama-sama zikir. Sampai di orang nakal jadi pelet. Sampai di orang tamak, maka waqiahnya bukan untuk ketemu Allah, waqiahnya supaya ngumpulin apa? Dirajin waqiah, rajin haji umrah. Sekarang umrah udah nggak boleh, mau minta ke siapa lagi? Nih mau proyek nih, umrah dulu nih. Sekarang Allahnya nahan dulu, gak usah khawatir ya. Kita sedih, tidak ada orang umrah. Dalam sejarah umat Islam itu udah biasa. Bedanya dulu kaum Tatar datang nyerang, gak ada umrah, gak ada haji. Kalau sekarang yang nyerang virus ya, corona. Ya, dulu ada ta'un namanya. Dan jadi ini bukan kejadian pertama, dan ini bukan pertanda kiamat sebentar lagi. Tahun ini sudah keluar Dajjal, bukan? Ya, itu hoax itu. Kalau ya dari dulu dong keluar Dajjalnya. Majelis kita jangan dirusak oleh hadis-hadis palsu. Salah satu hadis palsu yang berkembang hari ini adalah kalau Ramadan hari Jumat, maka terjadi dentuman 15 Ramadan, muncullah dukhan, nanti kekacauan di Arab. Arab itu udah kacau udah lama. Setelah Nabi wafat, para sahabat Khulafaur Rasyidin meninggal. Itu Arab sampai hari ini kacau. Gak berhenti, Bapak baca sejarah. Saya hobi baca buku-buku sejarah. Kita Al-Hidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir, 14 jilid, kita kapan kita tahu kapan saja ada konflik. Ibnu Khaldun, ya, Rihlah Ibnu Battuta, Tarikhul Islam Ibnu Zahabi, sama menyebutkan tahun yang sama, gak beda. Jadi nggak usah khawatir, insya Allah nanti Allah angkat, ya Allah marfa'ana. Maka doa kunut sekarang hampir wajib. Namanya kunut subuh plus nazilah. Ya, kalau bisa ditambahkan kepada imam, tolong kasih tahu, Allah fa'id'annal bala wal wabah. Ya Allah, tolak bala dan wabah dari kami, wabah virus. Ya, insya Allah Allah jauhkan. Jadi kalaupun flu, insya Allah nggak corona Pak, insya Allah ya. Kalaupun kena, waqina syarra ma qadait. Apa itu waqina syarra ma qadait? Kalaupun kami kena, tapi tolong haluskan kenanya ya Allah. Insya Allah nggak parah. Kalaupun parah, Allah ambil nyawanya langsung biar nggak susah hidupnya. Itu. Jadi jangan diamalin lagi Pak ya. Ya. Kalau ada teman buat kasih tahu, jangan coba-coba pakai zikir itu untuk menahan biar ibu nggak matang. Biasanya itu kalau orang ke resto tuh ya, dikerjain dapurnya. Kalau di kampus saya dulu banyak. Sekarang orang-orang udah banyak yang soleh Pak. Ya. Ternyata Abu Yadim Yati, kalau ditanya torikohnya apa, bukan Syazili, bukan Qadiri, bukan Naqsyabandi, tapi jawabannya ngaji. Apa maksudnya? Beliau sedang mengajak, kalau ada orang belajar zikir, zikir itu kan sudah pakem, udah kaku, udah begitu-gitu aja. Orang yang zikir, kebakar Pak, kalau dia cuma zikir. Penawarnya adalah taklim. Jadi kenapa banyak, mohon maaf ya, orang belajar zikir kemudian jadi aneh-aneh, karena dia nggak ngaji. Itu yang dimaksud oleh Abu Yadim Yati. Maka murid-murid beliau yang ngaji terus bertorikot pasti pada waras seperti Bapak. Tapi kalau yang cuma zikir-zikir doang, wah itu udah nggak jelas tuh. Jalan, rambut udah nggak keurus, kemana-mana, udah nggak jelas. Karena dia sudah masuk ke alam lain, dimensinya bukan dimensi ini lagi. Dan nggak bisa balik, susah baliknya. Maka beliau menyindir orang-orang yang mencukupkan torikoh itu dengan hanya ambil wirid, zikir, kebakar Pak. Zikir itu panas, coba aja zikir. Allah, langsung hangat tuh, hangat langsung. Kalau melewati dosisnya, bisa kebakar badan kita. Ini ibarat saja. Seperti orang kebakar amat teks. Jadi ini saling tawar-menawar. Ngaji doang, garing. Benar gak? Maka orang yang jago baca kitab, tapi tidak ahli wirid, garing ilmunya. Bosan kita dengernya. Ah, ustadz ini ngoceh doang. Gitu. Kering, kita nggak merasakan sentuhan kolbunya. Maka ini harus dijamak, digabung. Itulah thariqah kiai-kiai kita, abuya kita zaman dulu. Ini saya mau kasih tahu Pak, banyak yang protes. Kok Ar-Razi masih muda dipanggil abuya? Itu bukan saya yang manggil diri saya abuya, itu guru saya yang manggil saya abuya. Dan di kampung saya biasa, buya itu anak muda, tua itu dipanggil buya. Tapi kalau abuya itu langsung guru kita yang ngijazahin.
Jadi itu bukan panggilan saya sendiri. Saya lebih senang dipanggil Ar-Razi. Ar-Razi gitu. Atau dipanggil bro gitu Pak. Lebih senang karena dianggapnya mudah. Kalau Abu ya kayaknya tuhe ya. Mau gimana lagi? Ya, kita hargai juga guru kita. Masa kita nggak hargai? Ya, kalau saya menolak sama dengan menolak panggilan guru kan. Dan itu nggak dibuat-buat kan. Antum manggil-manggil aja kan. Karena guru sudah bertitah. Itu ridhonya guru. Karena ilmu itu bukan fisik Pak, ilmu itu ruh, spirit. Jika ma'rifatnya tinggi, dia tua walaupun tubuhnya muda. Antum tua, tapi nggak punya ma'rifat, itu bocah, bocil, bonek, ya, boceh kata orang Persia, bocah kata orang Betawi sama. Terus tadi tentang kok para habaib sayyid kok jarang bertorikoh. Antum baca buku namanya Al-Manhaj As-Sawi karya Habib Zain Sumait ya. Beliau yang mendirikan Rabithah Alawiyah. Bahwa torikoh Ba'alawi memang torikohnya am. Makanya kalau Pak Khairul nanya, Beb, antum torikohnya apa? Ya pasti dijawab, atuk saya, datuk saya sudah begitu. Itu khas untuk para habaib. Kita nggak bisa begitu. Di darah mereka ada darah putih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka sedikit saja tasdik tentang abahnya, jidnya, itu langsung usul kepada Allah. Namun secara hukum alam, habaib tidak habaib kalau nggak ngaji ya jahil. Sama dengan orang biasa. Habib kalau nggak ngaji sama ke orang awam. Tapi kalau Habib ngaji, kita kalah langsung Pak. Kenapa kita kalah langsung? Karena dia punya mahabbah yang tinggi kepada jin-jinnya dan Sayyid al-Alamin baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kan mencoba mencari rasa dulu. Tapi untungnya Nabi menyebutkan nasab itu ada dua. Ada nasab warasah, ada nasab jisim. Ahlu bait. Maka ahlu bait ini ada dua. Ahlu bait biologis. Bin. Asegab, Atos, Adat, Aidrus. Ada 200 ya. Berapa tuh? Banyak banget itu. Ada Al-Mahjub. Ya, ada Bazara'ah. Macam-macam. Saya ke Perancis ini ketemu Bazara'ah. Tahu-tahu orang mana Pak? Orang Makassar. Habibnya diganti pakai gelar Andi. Jadi Andi itu di Makassar dulu itu pengganti gelar Sayyid Habib. Seperti di Banten diganti dengan Raden. Jadi sebenarnya Raden-Raden yang ada sekarang itu Sayyid Syarif. Namun ada yang jalur yang kuat, ada jalurnya dianggap kurang kuat oleh Rabithah Alawiyah, jalur Azmatkan itu kurang kuat ya. Tapi kalau bagi saya semuanya zuriat Rasulullah saya hormat dan saya angkat tangan kepada mereka ya. Karena khawatir ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang ijazahnya Thariqah Ba'alawiyah itu am. Kalau mereka ngambil am, ya dapatnya am. Kalau mereka mengikuti jid yang aslinya, siapa jid aslinya? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ngambil talqin jamaah atau talqinnya khas tadi. Ngambil talqinnya khas. Fardi, berdua dengan Nabi. Maka Sayyid Habib yang ideal, dia punya guru spiritual yang mentalkin dia secara khas. Baru tergabung dalam dirinya Habib zahir dan batin. Kalau enggak, antum bisa lebih tinggi derajat kerohaniannya dari seorang Habib bisa. Tapi jangan GR dulu. Dia punya jid namanya Ali, punya jiddah namanya Fatimah. Itu beres urusan mereka tuh. Punya Hasan wal Husain yang Nabi katakan Sayyidah Syababil Jannah. Jadi mereka kirim Fatihah aja atau salawat kepada Nabi, lalu keluarga Nabi langsung bergetar itu dirinya. Coba lihat Al-Habib Umar. Setiap salawat beliau sudah hanyut Pak. Hanyut.